melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yosua bersama Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. 7 terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka dikatakan jaksa menuruti perintah Ferdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara lokasi Brigadir Yosua tewas. Para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan saudara, untuk memantau jalannya sidang pemeriksaan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, kita telah bergabung bersama reporter TVRI Shalma Wulandari langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Shalma, bagaimana jalannya sidang pemeriksaan terdakwa perintangan penyidikan hari ini? Iya, selamat siang Adinda dan Saudara. Sidang lanjutan obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada hari ini ada 2 agenda, Andin. Yang pertama ini agendanya adalah sidang pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin, terdakwa Hendra Kurniawan, dan terdakwa Agus Nurpatria. Begitu. Kemudian sementara agenda kedua ini adalah sidangnya pemeriksaan saksi ahli meringankan terdakwa Irfan Widianto. Kuasa hukum dari terdakwa Irfan Widianto ini menghadirkan 3 orang saksi, yakni saksi ahli pidana, saksi ahli ITE, dan saksi ahli psikologi. Kemudian di dalam persidangan di ruang sidang utama ini digelar sidang dengan mendengarkan keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin. Di dalam persidangan tadi majelis hakim sempat menanyakan soal adakah perintah lisan dari terdakwa Hendra Kurniawan kepada terdakwa Arif Rahman Arifin. Kemudian dari terdakwa Arif ini menyampaikan bahwa dirinya tidak menerima perintah apapun terkait dengan menghilangkan atau memusnahkan rekaman CCTV di tempat kejadian atau di rumah dinas Ferdi Sambo, di tempat di mana tewasnya Brigadir Yosua. Kemudian juga namun Arif Rahman tadi sempat menyampaikan bahwa dirinya ini dimarahi oleh terdakwa Hendra Kurniawan karena tidak mengetahui siapa yang memimpin tempat olah TKP saat Arif Rahman melakukan olah TKP bersama tim Inavis, begitu Andin. Kemudian selanjutnya terdakwa ini ditanyai rekaman DVR di dalam rumah Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa dari Arif Rahman ini menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menonton rekaman di dalam rumah Ferdi Sambo, melainkan ia hanya menonton atau melihat rekaman CCTV di luar rumah Ferdi Sambo atau di rumah Kompleks Polri Duren 3. Selain itu juga apakah majelis hakim ini juga menanyakan apakah DVR yang menjadi alat bukti di dalam persidangan ini adalah DVR-nya sepenuhnya utuh atau ada yang menghilangkan, begitu. Dari pernyataan dari terdakwa Arif Rahman Arifin ini menyatakan bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. Dan tadi jaksa penuntut umum juga sempat menanyakan apakah terdakwa Arif Rahman Arifin ini menyesal telah melakukan perbuatannya, dalam hal ini merusak laptop yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian. Kemudian dari terdakwa Arif ini menyampaikan bahwa ia menyesal karena pimpinannya ini tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini pimpinannya ini adalah yang kita tahu bersama adalah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Dan kemudian juga ia sempat menyampaikan bahwa dirinya ini merasa terancam dan takut terhadap akibat dari kasus ini, begitu. Maka dari itu untuk sementara tadi juga majelis hakim sempat menyampaikan bahwa kenapa majelis hakim ini melakukan
pemeriksaan pertama terhadap Arif Rahman Arifin, kemudian Majelis Hakim juga menjawab. Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa salah satu terdakwa Arif Rahman ini salah satu terdakwa yang jujur begitu di antara terdakwa lainnya. Untuk sementara kami masih mengikuti jalannya persidangan karena ada beberapa terdakwa lagi yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim. Kembali ke studio. Andi. Ya, baik. Selma Wulandari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Selma. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, tim penasihat hukum terdakwa kasus perintangan penyidikan Irfan Widianto yang dipimpin Henry Yosodiningrat akan menghadirkan 3 orang ahli dalam sidang hari ini. Terdakwa Irfan Widianto merupakan ex-Kasubnit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri yang adalah terdakwa kasus perintangan penyidikan terkait pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Salah seorang tim penasihat hukum Irfan Widianto, Ragahdo Yosodiningrat, mengatakan akan menghadirkan 3 saksi ahli, diantaranya ahli pidana, ahli informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan ahli psikologi. Dalam perkara ini, Irfan Widianto diduga menjadi kepanjangan tangan Verdi Sambo untuk mengambil dan merusak CCTV di sekitar kompleks Polri Duren 3 guna menutupi peristiwa kematian Brigadir J. Irfan Widianto didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir J bersama-sama dengan Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Arif Rahman. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Siang.